Perusahaan tambang global Freeport McMoran mengumumkan kesepakatan dengan pemerintah Indonesia terkait perpanjangan hak operasi tambang di kawasan Grasberg, Papua Tengah. Kesepakatan ini membuka jalan bagi kelanjutan operasional PT Freeport Indonesia hingga akhir umur cadangan tambang atau life of resource. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat untuk berbagai sektor. Salah satunya adalah Nota Kesepahaman atau MOU dengan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport McMoran. Kesepakatan ini mencakup izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT Freeport Indonesia untuk memberikan perpanjangan hak operasi hingga seluruh cadangan tambang di kawasan Grasberg selesai dimanfaatkan. Sudah ditandatangani kesepakatan MOU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami, sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan, nilainya itu $20 miliar, dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itu ini tentunya akan ditindaklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan poin-poin yang menjadi kesepakatan Indonesia-Amerika Serikat dalam sektor ESDM. Bahlil juga menjelaskan Indonesia menganut asas politik bebas aktif dalam konteks diplomasi luar negeri, dan Indonesia sudah melakukan hal ini sebelum perjanjian tersebut terjadi. Sebagai contoh, PT Freeport Indonesia sudah melakukan konsesi secara baik dan mengikuti aturan. Oleh karena 2035 itu adalah puncaknya, maka kita berpandangan bahwa penting untuk kita mencari solusi dalam rangka eksistensi dan keberlanjutan daripada usaha di Timika di Papua. Maka hari ini komposisinya adalah saham kita dari 100% itu kita punya 51%. Perpanjangannya ini kita lakukan dengan maksud agar bisa dilakukan eksplorasi di awal dengan menambah 12% saham kepada negara, jadi dilakukan divestasi. 12% ini tanpa ada biaya apapun, khususnya untuk pengambil alihan 12%. Namun dalam proses untuk bagaimana meningkatkan eksplorasi, pasti di situ membutuhkan biaya, disitulah ditanggung renteng. Nah, dengan demikian maka pada tahun 2041 negara akan mendapatkan saham 51 tambah 12% berarti 63, di mana penambahan 12% saham ini juga akan berkontribusi, akan dibagi sebagian kepada pemerintah daerah Papua, penghasil tambang. Selain perpanjangan izin, PT Freeport Indonesia juga berkomitmen meningkatkan dukungan bagi masyarakat Papua, meliputi pendanaan pembangunan 1 rumah sakit baru serta 2 fasilitas pendidikan medis. Di sisi hilirisasi, Freeport menegaskan tetap memprioritaskan penjualan produk olahan di dalam negeri, termasuk tembaga murni, logam mulia, dan produk turunan yaitu asam sulfat. Perusahaan juga membuka peluang memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat sesuai kebutuhan pasar. Perpanjangan hak operasi ini masih menunggu penerbitan IUPK yang telah diamandemen oleh pemerintah Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.